warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan produk dagang kami berupa hijab dengan merek Muja Hijab. Saya sendiri, Dinda Adam Nopitasari dengan NIM 112000036. Di sini ada alamat email, ada Instagram dan Shopee yang bisa dikunjungi, dan ada alamat toko offline di Perum Citra Kebun Mas, Blok X, Bangle, Majalaya, Karawang. Baik, di sini ada latar belakang. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Begitu pula pengguna fashion di Indonesia sendiri telah banyak penggunanya. Tantangan terbesar saat ini adalah bukan hanya perkembangan zaman saja, yang perlu dihadapi yaitu inovasi produk. Hal itu menuntut kreativitas yang tinggi dikarenakan perkembangan teknologi yang pesat dengan munculnya berbagai media sosial memungkinkan sebuah produk mudah dan cepat menyebar. Dengan begitu, meningkatnya penduduk Indonesia juga menjadi faktor mengapa pelaku usaha seperti kami ingin membuka usaha hijab secara online. Baik, di sini ada visi dan misi usaha kami. Visi di sini mampu membuka lahan bisnis di bidang fashion muslim, memberikan peluang dan prospek ke depan yang baik, memberikan kebutuhan dalam hal fashion untuk memberikan warna dan gaya, memberikan harga jual yang terjangkau oleh masyarakat. Misi di sini mengembangkan usaha hijab yang mampu menumbuhkan keinginan muslimah untuk menutup aurat dengan memakai hijab, memberikan pelayanan yang baik, menjual produk dengan kualitas terbaik dan harga yang terjangkau. Baik, di sini ada deskripsi produk yang kami hasilkan dalam usaha kami, antara lain hijab bergo anak, hijab instan jersey, hijab bergo ukuran L sampai XL, hijab Bella Square, hijab Paris Premium, pasminah ceruti, dan pasminah plisket. Hijab serut untuk dewasa dan anak-anak, japitri instan, scrunchie, zedai, dan inner rajut. Dan juga di kami ada paket hampers sabak murah. Dilanjutkan dengan ruang lingkup bisnis yang akan kami jalankan untuk saat ini adalah menjual produk melalui media sosial, yakni Facebook, Instagram, dan situs elektronik komersial seperti Shopee. Di sini terdapat struktur organisasi yang terdiri dari ownernya, saya sendiri, Eis Muzayana, kemudian kepala tokonya Cindy Alimah, bagian pemasarannya Dinda Adam Novitasari, pramuniaganya Novi, dan kasirnya Cindy Demika. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang layout bisnis model Canvas yang terdiri dari key partner, key activity, unique value proposition, customer relationship, customer segment, key research, channel, revenue, dan cost structure. Yang pertama ada key partner. Key partner yang kita miliki ada supplier, reseller, dan dropshipper. Kemudian key activitiesnya ada post feed dan story IG, post WA story produk, kepemesanan produk, promosi bahan yang berkualitas. Kemudian pada unique value proposition, keunggulannya adalah bahan nyaman, pelayanannya cepat, harga yang terjangkau, berkualitas, dan modelis. Produk yang kita jual terdiri dari hijab segi 4, pasmina instan, scrunchie, jedai, inner, bergo Mariam, dan lain-lain. Kemudian ada customer relationship, diskon pembelian. Kita juga mengadakan program giveaway OOTD challenge, kemudian harga promo pada saat event tertentu. Customer segmennya semua kalangan perempuan, yaitu anak, dewasa, dari anak SD sampai orang dewasa juga ada. Kemudian orang yang aktif pada media sosial. Pada Rizky Research,
kita memiliki bahan hijabnya, kemudian fotografernya juga. Channelnya terdiri dari toko offline, sosial media, dan bisa juga COD. Struktur cost ada biaya penjahit, biaya promosi, dan biaya karyawan. Revenue system, profit penjualan yang dibagi 4 orang, kemudian dan omset penjualan. Perkenalkan, nama saya Cindy Alimah dengan NIM 112001111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai financial plan yang ada pada Muza Hijab. Yang pertama ada biaya tetap, biaya yang tidak mengalami perubahan atau bersifat statis. Dalam financial plan Muza Hijab ada 3 biaya variabel yang kita gunakan, yaitu yang pertama jarum jahit sebanyak 25 pak, gunting 10 buah, dan benang jahit 30 buah senilai Rp300.000. Biaya tetap ini adalah biaya tetap yang kita gunakan dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel sendiri adalah biaya yang berubah secara proporsional sejalan dengan aktivitas bisnis. Dalam hal ini biaya variabel yang kita gunakan adalah gaji pegawai, biaya listrik, berbagai jenis jilbab dan inner, kemudian kebutuhan produksi seperti gantungan jilbab, plastik, gift box, serta paket data internet yang kita gunakan untuk mempromosikan Muza Hijab. Total dari biaya variabel yang kita gunakan adalah senilai Rp5.790.000. Selanjutnya ada perhitungan modal dan harga jual. Yang pertama ada modal awal. Modal awal sendiri adalah biaya yang digunakan pada saat memulai usaha. Perhitungan modal awal ini yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel 1 bulan. Biaya tetap senilai Rp300.000 ditambah dengan biaya variabel sebesar Rp5.790.000 dan memperoleh modal awal senilai Rp6.090.000. Kemudian ada perhitungan break even point atau titik impas, yakni keadaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba berada pada posisi yang sama. Di sini total biaya produksi selama 1 bulan adalah dihitung dari jumlah biaya tetap 1 bulan ditambah jumlah biaya variabel 1 bulan. Untuk biaya tetap 1 bulan dinilai atau dihitung dari Rp300.000 dibagi 12 bulan karena biaya variabel yang kita gunakan adalah biaya variabel 1 tahun. Total biaya produksi selama 1 bulan adalah senilai Rp5.815.000 yang dihitung dari jumlah biaya tetap 1 bulan ditambah biaya variabel 1 bulan. Biaya tetap 1 bulan dihitung dari biaya tetap 1 tahun dibagi 12 bulan, yakni Rp300.000 dibagi 12 bulan ditambah dengan total biaya variabel senilai Rp5.790.000. BEP harga dihitung dari total biaya produksi 1 bulan dibagi produksi. Rata-rata dalam 1 bulan kita dapat memproduksi hijab sebanyak 250 buah. Jadi perhitungannya adalah Rp5.815.000 dibagi 250 dan akan mendapatkan BEP harga senilai Rp23.260. Selanjutnya ada perhitungan BEP produksi. Muza Hijab sepakat untuk
membandrol harga jual per hijab senilai Rp35.000. Jadi untuk perhitungannya yaitu total biaya produksi selama 1 bulan dibagi harga per produk, yakni Rp5.815.000 dibagi 35.000 dan mendapatkan hasil 166 buah. Jadi untuk mencapai titik impas dalam 1 bulan, Muzahijab harus mampu menjual minimal 166 buah produk dengan harga produk senilai Rp35.000. Perhitungan rugi raba. Analisis keuntungan. Perhitungan pendapatan Muzahijab dalam 1 bulan yaitu hijab yang terjual dikali harga jual. Di sini rata-rata dalam 1 bulan kita dapat memproduksi sebanyak 250 buah hijab. Jadi perhitungan pendapatannya adalah 250 buah hijab dikalikan harga hijab senilai Rp35.000 dan akan menghasilkan pendapatan 1 bulan yakni senilai Rp8.750.000. Perhitungan keuntungan dihitung dari pendapatan dikurangi dengan biaya produksi dalam 1 bulan. Pendapatan senilai Rp8.750.000 dikurangi biaya produksi dalam 1 bulan yakni senilai Rp5.815.000 dan akan menghasilkan keuntungan senilai Rp2.950.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dari menjual hijab sebanyak 250 buah dengan harga Rp35.000 adalah senilai Rp2.950.000. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nama saya Cindy Demika dengan NIM 11-2096. Saat ini akan menjelaskan dengan profit revenue sharing. Yang pertama ada AIS dengan divisi owner sejumlah 25%, lalu ada Cindy A5 dengan divisi kepala toko sejumlah 25%, lalu ada Cindy Demika sebagai divisi pemasaran dengan 25%, yang terakhir ada Dinda Adam Novitasari dari divisi kasir sejumlah 25%. Kesimpulannya dari proyek kami yaitu ide-ide kreatif dapat kita kembangkan dalam berbagai hal, salah satunya dengan berwirausaha. Maka dari itu, kami mendirikan suatu usaha bisnis hijab yang diberikan nama Muzahijab. Adalah bisnis dalam bidang usaha hijab, dari hijab segi 4 hingga pasmina. Dan kami juga mempunyai produk andalan yaitu gift box dengan harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000, menyesuaikan keinginan customer. Dengan membuat bisnis model kanvas BMC akan membantu kami untuk mengetahui bagaimana dan dengan cara apa Muzahijab dapat dikembangkan. Karena kesuksesan itu bukan orang lain yang mengantarkan, tetapi kita sendiri yang harus menjemput. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih.